Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mem Dani. Hari ini kita masih di tema 8, kita masuk ke subtema 3 ya. Pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita simak sama-sama. Kita masuk ke IPA, air bersih. Sebanyak 97 air yang ada di bumi kita ini adalah air laut. Air laut rasanya asin, jadi tidak baik untuk diminum. Air tawar biasanya diminum tetapi memiliki syarat-syarat tertentu agar layak dikonsumsi. Selain itu, kita membutuhkan air bersih untuk menyiram tanaman dan mencuci pakaian. Syarat-syarat air bersih dibagi menjadi 3, yaitu syarat fisik, syarat kimia, syarat biologi. Syarat-syarat fisik yaitu sebagai berikut. A. Air bersih tidak keruh. Di sini, kekeruhan air yang tidak bersih dapat disebabkan oleh kandungan bahan dalam air. Misalnya lumpur, sehingga warna air menjadi lebih tua dari seharusnya. Yang B, air yang bersih tidak bau. Bau pada air dapat disebabkan oleh benda atau unsur asing yang masuk ke dalam air. Misalnya bangkai, buangan, atau bahan buangan. Yang ketiga atau yang C yaitu air bersih yang tidak berasa. Rasa air yang tidak bersih dapat dipengaruhi oleh adanya kandungan mikroorganisme, limbah padat dan limbah cair. Ya, jadi air bisa tidak bersih, yang tidak berasa itu karena misalnya seperti sampah yang menyerap, sampah-sampah yang sudah menyerap dalam tanah, atau limbah-limbah seperti sabun, air sabun yang kalian buang. Nah, seperti itu contohnya kurang lebih. Lalu air bersih yang tidak berwarna. Warna air dapat berubah jika ada zat yang terlarut. Lalu yang ke E, suhu air bersih antara 0 sampai 25% derajat Celcius, yaitu sejuk. Kenaikan suhu air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Lalu yang F adalah air bersih yang tidak meninggalkan endapan. Air yang kotor meninggalkan endapan, misalnya lumpur dan pasir. Syarat-syarat kimia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air bersih memiliki pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Lalu yang kedua, air tidak mengandung racun. Air yang mengandung bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun berbahaya. Lalu yang ketiga, air tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Tubuh hanya membutuhkan air yang mengandung zat-zat kimia dalam jumlah tertentu. Zat-zat kimiawi dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik, atau misalnya garam dan logam. Yang keempat yaitu air yang digunakan untuk mencuci pakaian tidak boleh memakai air sadah. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Kesadahan air dapat menyebabkan sabun atau deterjen tidak bekerja dengan baik atau tidak berbusa. Syarat biologi yaitu sebagai berikut, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Makhluk hidup penyebab penyakit disebut dengan organisme patogen. Organisme ini berbahaya bagi kesehatan manusia, misalnya bakteri Salmonella typhi menyebab penyakit tipes. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah badan usaha milik daerah atau BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Selain itu, masyarakat bisa mengambil air dari sungai terdekat ataupun sumur. Air yang tertampung dalam tangki yang sangat besar ditambahkan
sejumlah gelas kecil atau coloring yang berguna untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang berbahaya. Pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Kualitas air dapat mempengaruhi kehidupan manusia, misalnya mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, maka tidak dapat digunakan untuk membilas baju karena minyak akan tetap menempel pada baju. Pakailah sabun atau deterjen untuk bilas agar minyak tidak menempel. Yang kedua, minum air tercemar kuman, maka akan sakit perut. Minum air yang dimasak sampai mendidih dan disimpan di wadah yang tertutup. Yang ketiga, limbah cair dari industri yang mengandung zat kimia berbahaya dibuang ke sungai, maka sungai, ikan, dan tumbuhan akan terganggu. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret, mengingatkan kita bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal penduduk di bumi semakin bertambah. Tindakan yang dapat membantu mengurangi krisis air bersih adalah: yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, memperbaiki dan menambah daerah serapan air. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Yang keempat, mengolah limbah berbahaya sebelum masuk ke perairan. Yang kelima, tidak melakukan pencemaran air dan tanah. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan untuk mengidentifikasi informasi dalam teks. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi teks yaitu apa, di mana, siapa, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Sebelum menjawab pertanyaan, kamu harus membaca keseluruhan teks terlebih dahulu secara seksama dan berurutan. Dibaca dari awal hingga akhir tanpa ada yang terlewat. Membuat peta pikiran atau mind map tentang poin-poin penting dari teks bacaan. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, membaca teks terlebih dahulu. Yang kedua, mencari informasi yang penting dan mencatatlah dengan jelas dari informasi dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kemudian sajikan dalam peta pikiran. Manfaat peta pikiran atau mind map lebih mudah dipahami dan diingat, sehingga menghemat waktu serta membantu kita menyusun dan menjelaskan informasi pada catatan. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar bercerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau peristiwa cerita imajinasi. Ciri-ciri gambar cerita antara lain: yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambahkan nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Lalu yang keempat adalah menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Itu adalah ciri-ciri gambar sebuah cerita. Kita masuk ke ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi adalah kegiatan yang dipekerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi harus lancar bertujuan agar hasil produksi bisa sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti saat kita makan, memakai baju, dan menggunakan kendaraan. Kita masuk ke PPKN. Di sini keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Adanya keragaman jenis usaha dalam masyarakat memberikan keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang beragam pula. Kita lihat di sini contoh kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai macam keuntungan. Kegiatan pabrik kerupuk, ada pabrik kerupuk, jenisnya produksi, ada di jajan kantin, konsumsi, lalu membuat aksesoris masuk produksi, ada menjual genting termasuk distribusi, menjual kelapa ke pasar distribusi, makan nasi dan lauk pauk termasuk konsumsi. Di sini orang yang diuntungkan, masyarakat suka makan kerupuk. Lalu orang yang diuntungkan dari jajan kantin adalah pedagang. Saat membuat aksesoris, orang yang diuntungkan adalah orang yang menyukai aksesoris. Lalu penjual genting adalah masyarakat yang sedang membangun rumah. Lalu keuntungan bagi yang diuntungkan menjual kelapa yaitu masyarakat untuk memasak makanan. Dan yang makan nasi dan lauk pauk adalah masyarakat umum. Di sini keuntungan yang diperoleh dari pabrik kerupuk adalah makan lebih lahap. Lalu uang dari keuntungan jual jajanan. Lalu penampilan menjadi lebih menarik, pembangunan rumah lancar, kebutuhan bahan masakan terpenuhi, kebutuhan pangan pun terpenuhi. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu seperti yang pertama, beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air karena terciptanya berbagai produk dalam negeri yang berkualitas. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan nasional sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Lalu yang keenam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Ini adalah keuntungan dari jenis usaha, dari keragaman sosial, karena kita sudah tahu ya masyarakat kita beraneka ragam. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat atau jenis usaha yang menguntungkan bagi kita semua. Antara lain yang sudah membacakan tadi. Terima kasih sudah mengikuti materi pelajaran hari ini. Kalian catat materi yang sudah memberikan, catat yang tidak ada di buku cetak atau LKS, catat materi yang penting untuk belajar kalian di rumah. Selama PJJ ini, mengharapkan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap tekun, jangan bermalas-malasan, jangan banyak mengeluh. Tetap semangat, kita berdoa bersama-sama agar semuanya cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali di sekolah.
Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Selamat belajar.